Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi ada keterputusan awan. Apa namanya? Mati listrik. Munqati' dan mu'dhal kita ulangi. Kedua jenis hadis ini memiliki gambaran yang hampir mirip, maka kemudian kita gabungkan pembahasannya menjadi satu majelis. Kita mulai terlebih dahulu hadis munqati'. Munqati' secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti sesuatu yang terputus. Inqata'a yanqati'u. Inqata'a yanqati'u maknanya terputus. Sesuatu yang terputus, sesuatu yang tidak tersambung itu secara bahasa. Karena memang makna secara bahasa dan makna secara istilahnya tidak berbeda jauh. Adapun secara istilah adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat keterputusan. Dimanapun tempat putusnya dan berapapun jumlah keterputusannya. Jadi munqati' ini adalah jenis hadis dhaif yang lebih umum daripada hadis-hadis yang lain. Kalau kemarin kan kita bicara tentang mursal, khusus keterputusannya yang ada di kalangan sahabat. Kemudian mu'allaq khusus keterputusannya apabila berasal dari awal sanad atau sanad yang paling awal, permulaan sanad. Kalau di munqati', nah ini umum. Bisa jadi keterputusannya ada di awal sanad, bisa jadi keterputusannya ada di akhir sanad, bisa jadi keterputusannya ada di tengah-tengah sanad. Jadi semua hadis yang dhaif disebabkan karena keterputusan sanad itu masuk dalam kategori munqati'. Semua hadis mursal bisa disebut munqati', tapi yang munqati' belum tentu mursal. Semua hadis mu'allaq bisa disebut munqati', tapi hadis yang munqati' belum tentu mu'allaq. Jadi seperti apa namanya? Kalau kita bayangkan munqati ini seperti sebuah payung besar, hadis payung besar apa namanya? Satu jenis hadis semacam apa namanya? Ibaratnya payung besar yang di bawah payungnya itu nanti akan menaungi cabang-cabang yang lain. Ada mursal, ada mu'dhal, ada mu'allaq, ada nanti di pertemuan terakhir insyaallah di pekan depan kita bahas satu jenis hadis lagi yang lebih rumit lagi rinciannya yaitu hadis mudallas. Itu juga masuk dalam kategori munqati'. Jadi kalau kita bayangkan seperti itu, sebuah payung besar yang menaungi cabang-cabang yang lain. Jadi munqati' ini adalah payung besarnya. Berapapun keterputusannya, dimanapun terputusnya, entah dari awal, dari akhir, atau dari tengah sanad, dan berapapun jumlah keterputusannya, mau satu orang kah, mau dua orang kah, mau semua sanad kah, bisa kita masukkan dalam kategori munqati'. Jadi itu tadi saya ulangi, setiap hadis karena kita sudah bicara tentang mursal dan mu'allaq, maka ini yang sering kita sebutkan. Semua hadis munqati', semua hadis mursal masuk dalam kategori munqati'. Tapi yang hadis munqati' belum tentu mursal. Itu tadi di atas payungnya. Demikian juga yang mu'allaq. Semua hadis mu'allaq masuk dalam kategori munqati'. Tetapi yang munqati' belum tentu mu'allaq. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, hukum hadis munqati' sudah jelas. Kalau tadi mursal dan mu'allaq yang di dua pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya kedua jenis tersebut masuk dalam kategori hadis yang dhaif, maka munqati' juga sama statusnya. Dia juga masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Sama seperti hukum sanad yang terputus yang lainnya, jenis-jenis keterputusan sanad yang lainnya bahwa hukum hadisnya adalah termasuk dalam kategori dhaif. Dalam kategori hadis dhaif. Ini sudah
Sudah jelas dengan gambaran yang tadi kami paparkan. Namun kedhaifannya masih termasuk dalam kategori dhaif yang ringan hingga bisa naik derajat kepada hasan atau bahkan sahih. Jadi hukum hadis munqati' ini masih tergolong kedhaifan hadis yang ringan sifatnya. Jadi dia bisa naik derajat ketika terdapat pendukung. Nah, mudah-mudahan masih ingat di dalam pelajaran mursal kemarin kita sudah menjelaskan apa yang dimaksud dengan pendukung yang bisa mengangkat derajat sebuah hadis yang dhaif kepada hadis hasan atau bahkan sahih. Demikian juga munqati'. Jadi gambarannya munqati' ini semakin banyak perawi yang terputus di situ, semakin banyak nama sanad yang terputus di situ, maka semakin berat tingkat kedhaifannya. Kita ambil contoh misalkan yang munqati yang tidak disebutkan di situ satu orang, terputus di dalam satu orang. Nanti akan kita lihat contoh sanadnya. Terputusnya satu orang. Kalau terputus satu orang ini kemudian dibandingkan dengan yang terputus dua orang. Terputus dua orang berarti dia semakin berat tingkat kedhaifannya. Terputus lagi tiga orang, semakin berat lagi tingkat kedhaifannya. Seluruh sanadnya terputus. Hanya disebutkan dari Imam Bukhari langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan. Ini juga semakin menambah beratnya kedhaifan sebuah sanad. Semakin banyak yang terputus di situ, maka semakin berat pula tingkat kedhaifannya. Semakin sedikit yang terputus di situ, maka semakin ringan pula tingkat kedhaifannya. Jadi tingkat kedhaifan itu dipengaruhi untuk yang ini ya, untuk yang kategori keterputusan sanad ini. Tingkat kedhaifan sebuah sanad itu dipengaruhi yang pertama oleh jumlah sanad yang terputus. Itu yang pertama. Yang kedua, di tingkatan mana dia terputusnya. Kalau di sanad yang tingkatannya jauh dari masa sahabat, jauh dari level sahabat, ini kategorinya lebih berat kedhaifannya daripada sanad yang terputus di tingkatan yang masih dekat dengan sahabat atau di kategori sahabatnya itu sendiri. Jadi kalau kemarin kita belajar ada awal sanad, ada akhir sanad. Nah, ketika keterputusannya itu terjadi di awal sanad, itu lebih berat hukumnya dibanding keterputusan yang terdapat di akhir sanad, yaitu di tingkatan tabi'in atau di tingkatan sahabat. Jadi dia semakin ke atas keterputusannya semakin ringan dan semakin banyak keterputusannya semakin berat. Jadi itu tadi dua hal yang mempengaruhi tingkat kedhaifan sebuah hadis dhaif yang disebabkan karena keterputusan sanad. Yang pertama tadi yang mempengaruhinya adalah jumlah keterputusannya. Semakin banyak sanad yang terputus, maka semakin berat kedhaifannya. Semakin sedikit sanad yang terputus, semakin ringan juga tingkat kedhaifannya. Kemudian poin yang kedua yang mempengaruhi tingkat kedhaifan sebuah sanad ketika dia dhaif disebabkan keterputusan sanad. Poin yang kedua adalah ketika keterputusan tersebut apakah berada di awal sanad atau di akhir sanad. Ketika keterputusan tersebut ada di awal sanad, maka ini tingkat kedhaifannya lebih berat daripada tingkat kedhaifan keterputusan yang ada di akhir sanad. Maka kemudian kemarin kalau mau kita kategorikan antara mursal sama muallaq seperti yang kita pelajari kemarin, tingkat kedhaifannya lebih berat muallaq daripada mursal. Karena muallaq keterputusannya ada di awal sanad, sedangkan mursal keterputusannya ada di akhir sanad. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita akan mempelajari cara mengetahui keterputusan sanad. Ini memang sebuah cara yang butuh penelitian, butuh analisa. Kita tidak bisa langsung menjustifikasi bahwasanya sanad ini terputus tanpa ada bukti, tanpa ada hujjah, tidak bisa seperti itu. Kalau kita ini mohon diperhatikan.
ketika kita mengatakan sebuah hadis itu dhaif, maka kita perlu mendatangkan bukti. Harus, bukan sekedar perlu, harus mendatangkan bukti. Ada hadis kita temukan, dilakukan, bahkan sudah diamalkan oleh sebagian masyarakat kita. Terus kemudian kita katakan, Pak, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Loh kenapa? Hadisnya dhaif. Ketika kita mencantumkan nama dhaif di situ, ketika kita mengucapkan nama dhaif di situ, ada vonis dhaif terhadap suatu hadis, maka kita harus mampu menjelaskan kepada masyarakat tersebut letak kedhaifannya ada di mana. Kita harus mampu menampilkan sebuah alasan. Beda kalau seandainya hadis tersebut sahih atau hasan. Pak, hadis ini hasan. Tidak perlu kita, apa alasannya Anda mengatakan hadis ini hasan? Tidak perlu. Nah itu kembali kepada kaidah jarh wa ta'dil sebenarnya. Kita kiaskan kepada kaidah tashih dan tadhaif sebuah hadis. Saya ulangi lagi, kalau kita berani mendhaifkan sebuah hadis, maka kita harus mampu mendatangkan alasan. Apa alasan Anda mendhaifkan hadis ini? Berbeda dengan kalau kita mengatakan sebuah hadis sahih atau hasan, kita tidak perlu mendatangkan bukti. Atau minimal misalkan kita mengatakan hadis ini dhaif. Kalau kita belum mampu mendatangkan bukti, skala minimal kita mendatangkan ucapan dari para ulama satu saja orangnya yang mendhaifkan hadis tersebut. Misalkan hadis ini dhaif, Pak. Oh, kata siapa? Kata Imam Suyuti. Nah, kata guru saya dari Imam Suyuti. Imam Suyuti mendhaifkan hadis ini. Nah, seperti itu kira-kira. Atau imam yang lain, Imam Ibnu Hajar yang mendhaifkan hadis ini misalkan. Seperti itu, kalau kita belum mampu menjelaskan letak kedhaifannya, paling tidak kita mendatangkan bukti dari ucapan para ulama. Kembali kepada pembahasan kita, cara mengetahui keterputusan sanad. Yang pertama, kita harus bisa meneliti, kita harus bisa menelaah dengan melihat kepada tahun lahir dan tahun wafat para perawi hadisnya. Dalam kitab-kitab para ulama terdahulu tidak sedikit yang menulis keterangan tentang tahun lahir dan tahun wafat para perawi hadis. Ada banyak, kita tidak satu atau dua kitab saja. Ada beberapa kitab yang ditulis dengan judul Al-Wafayat. Itu maksudnya tahun-tahun lahir dan tahun wafat. Atau di dalam kitab-kitab jarh wa ta'dil secara umum. Itu juga mencantumkan tahun lahir dan tahun wafat. Atau di dalam kitab biografi ulama. Kitab-kitab sejarah. Itu juga seringkali mencantumkan tahun lahir dan tahun wafat. Jadi kita cocokkan. Misalkan guru seorang perawi dari kalangan tabi'in. Kita akan meneliti apakah antara guru dan murid ini memiliki ketersambungan sanad, bagaimana caranya. Nah, antara guru dan murid, ini ada guru, ini ada murid. Yang kita lihat dari gurunya adalah tahun wafatnya. Yang kita cari dari muridnya adalah tahun lahirnya. Kalau mereka berada pada kurun waktu yang bersamaan, dimungkinkan mereka bertemu di situ, maka 50% sampai 60% mereka bertemu di dalam satu kurun. Tidak terjadi keterputusan di situ. Misalkan antara guru sama murid. Yang guru yang kita teliti tahun wafatnya, dia tak wafat di tahun 200 Hijriah. Yang murid kita teliti tahun lahirnya. Yang murid lahir di tahun 150 Hijriah. Kebayang ya? Itu berarti masih memungkinkan bertemu di situ. Karena ketika murid lahir, gurunya masih hidup. Itu masih memungkinkan bertemu di situ. Berbeda halnya kalau seandainya kita teliti misalkan dalam sebuah sanad antara guru sama murid, kita teliti gurunya tahun wafatnya di tahun 200 Hijriah. Sedangkan si murid kita teliti tahun lahirnya di tahun 250 Hijriah. Jauh kan? Gurunya wafat 50 tahun sebelum muridnya lahir. Berarti ini ada keterputusan di sini. Tidak mungkin mereka bertemu. Berarti ada perantara antara guru sama murid ini. Di dalam sanad yang tertulis tersebut. Itu cara
melihat tahun lahir dan tahun wafat, yang dilihat tahun lahirnya adalah murid, yang dilihat tahun wafatnya adalah gurunya, dan begitu seterusnya. Nanti si murid ini kan jadi guru lagi. Si murid ini jadi guru, kemudian dia punya murid lagi. Kalau ingin melihat ketersambungannya seperti itu tadi. Lihat tahun wafat si guru afwan, lihat tahun wafat si guru dan lihat tahun lahir murid yang ada di bawahnya, dan begitu seterusnya. Semakin ke bawah semakin seperti itu. Itu kira-kira gambaran salah satu cara mengetahui apakah sebuah sanad itu terputus atau tersambung. Teknik yang lain yang bisa kita lihat adalah dengan melihat kepada daerah-daerah yang pernah disinggahi oleh para perawi. Perawi ini lahirnya di mana, kemudian dia belajarnya ke daerah mana saja, kemudian dia pernah mukim di mana saja, pernah singgah di mana saja, wafatnya di daerah mana. Ini juga ada kitab-kitab yang menulis tentang Tarikhul Buldan. Tarikh Buldan ini kitab sejarah yang khusus bercerita tentang daerah-daerah atau negeri-negeri yang kemudian menyebutkan ulama-ulama yang pernah mampir di negeri tersebut. Seperti yang sangat fenomenal itu Tarikh Baghdad yang dituliskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Khusus berbicara tentang Baghdad dan sekitarnya atau Irak secara umum pada saat itu. Negara Irak sudah ada pada saat itu. Nah, jadi Al-Khatib Al-Baghdadi menuliskan sejarah tentang kota Baghdad dan sekitarnya, kemudian menyebutkan para ulama yang pernah mampir di kota Baghdad tersebut. Kemudian ada lagi yang lebih fenomenal dan lebih besar lagi, ada Tarikh Damaskus yang dituliskan oleh Ibnu Asakir. Tarikh Damaskus ini yang berbicara tentang negeri Syam dan menyebutkan ulama-ulama yang pernah mampir ke negeri Syam. Ini lebih rumit lagi daripada teknik yang awal tadi. Lebih rumit kenapa? Karena kita harus meneliti satu persatu. Ini kemana saja ini, seperti Imam Syafi'i misalkan. Imam Syafi'i ini mampirnya ke daerah mana saja. Tercatat dalam sejarah beliau menuntut ilmu ke negeri mana saja. Ke Mesir kah? Habis itu apakah hanya ke Mesir dan ke Irak saja? Oh, ternyata tidak. Beliau pernah mampir ke Madinah. Ketemu sama Imam Malik di Madinah. Karena Imam Malik tercatat dalam sejarah satu-satunya ulama hadis yang tidak pernah keluar dari negeri kelahirannya adalah Imam Malik bin Anas, pelopor mazhab Malikiyah. Beliau lahir di Madinah, beliau belajar di Madinah sampai wafatnya di Madinah. Jadi pertemuan antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i terjadi di kota Madinah. Berarti Imam Syafi'i sempat mampir ke kota Madinah. Kemudian Imam Bukhari juga bisa kita teliti satu persatu. Ini kemana saja Imam Bukhari ini, belajarnya kemana saja, kemudian mukimnya di mana, berdakwahnya di mana, sampai wafatnya di mana. Ini bisa kita lihat dari catatan-catatan sejarah para ulama. Teknik yang ketiga dengan keterangan dari para ulama hadis. Nah ini kalau teknik yang pertama belum bisa kita lakukan, teknik yang kedua belum bisa kita lakukan, minimal kita menemukan keterangan dari para ulama kalau seorang perawi ini tidak pernah saling bertemu antara satu sama lain. Nanti akan kita lihat contohnya di slide berikutnya. Ini contohnya. Contoh hadis munqati'. Bisa kita lihat di sini sanadnya. Ini kami kutipkan dari kitab Muqaddimah atau Ulumul Hadis yang ditulis oleh Ibnu Shalah. Bisa kita lihat sanadnya di sini dari Abdul Razak, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Yusayyi', dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kembali kepada teknik pertama dan kedua ini, kita akan melihat setiap perawinya ini mereka tidak ada masalah antara tahun lahir dan tahun wafat. Mereka bertemu, bahkan ada yang satu kota seperti Abdul Razak As-Sun'ani, ini beliau dari daerah Yaman. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kalau Sufyan Ats-Tsauri dari daerah Baghdad kalau nggak salah, beliau ada di Irak. Tapi kemudian kita kalau sulit menentukan tahun lahir dan wafat, kalau sulit menentukan daerah,
di mana saja mereka singgah, kita melihat keterangan dari Ibnu Shalah. Ibnu Shalah mengatakan sanad ini terdapat keterputusan di dua tempat. Pertama, antara Abdul Razak dengan Sufyan Ats-Tsauri. Abdul Razak dan Sufyan Ats-Tsauri ini tidak pernah saling bertukar hadis. Tidak pernah saling bertemu, tidak pernah Abdul Razak sama sekali tidak pernah mendengarkan hadis dari Sufyan Ats-Tsauri. Tidak pernah mendapatkan hadis dari Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua adalah dari Sufyan Ats-Tsauri, antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Abu Ishaq di atasnya lagi. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri dengan Abu Ishaq, menurut Ibnu Shalah, mereka berdua tidak pernah saling bertemu, tidak pernah saling meriwayatkan hadis. Sufyan Ats-Tsauri tidak meriwayatkan hadis dari Abu Ishaq. Artinya, kalau dihukumi seperti ini, antara Abdul Razak dengan Sufyan Ats-Tsauri ada perantara di situ. Ada fulan yang belum disebutkan di dalam sanad ini. Nah, fulannya ini siapa? Hukumnya apa? Apakah dia siqoh ataukah dia dhaif? Kita nggak tahu. Demikian juga antara Sufyan Ats-Tsauri dengan Abu Ishaq. Ada perantara di sini. Sufyan Ats-Tsauri mendapatkan hadisnya dari orang lain baru kepada Abu Ishaq. Perantara ini yang kita ketahui apa derajatnya. Kalau belum kita ketahui derajatnya, maka kita golongkan hadis tersebut kepada hadis yang dhaif. Sampai kita ketahui siapa orang tersebut, sampai kita ketahui apa derajat dari kedua perawi yang tidak disebutkan namanya ini tadi. Allahu a'lam bishawab. Itu tadi pembahasan sekelumit tentang hadis munqati'. Selanjutnya kita beralih kepada hadis mu'dhal. Apa itu mu'dhal? Nah, kita lihat. Adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat keterputusan di dua tempat sekaligus secara berurutan. Nah ini. Dua tempat sekaligus secara berurutan. Ada dua perawi yang tidak disebutkan secara berurutan. Kalau secara umum kita temukan misalkan dari Imam An-Nasa'i, dari gurunya lagi, sampai kepada atba' tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Nah, di atas Imam Nasa'i misalkan, di atas Imam Nasa'i ada dua orang yang tidak disebutkan secara langsung. Ada dua orang yang tidak disebutkan atau di tengah-tengah sanadnya, posisinya ada di tengah-tengah sanad, ada dua orang yang tidak disebutkan. Bagaimana cara tahunya ya? Dengan melihat tahun wafat itu tadi. Jauh jauh jaraknya antara satu perawi dengan perawi yang di atasnya. Tahun wafat dan tahun lahirnya. Maka kalau terjadi di dua tempat sekaligus secara berurutan, ada dua tingkatan gitu yang tidak disebutkan. Jenis hadis yang seperti ini disebut dengan hadis mu'dhal. Munqati juga sama, mu'dhal juga masuk dalam kategori munqati, tetapi dia statusnya, derajatnya lebih berat daripada hadis yang munqati biasa. Hadis yang munqati secara umum karena terdapat dua sanad yang hilang. Minimal ada dua sanad. Kalau masuk dalam kategori mu'dhal itu berarti minimal ada dua sanad. Seperti yang sudah kita bahas tadi, semakin banyak sanad yang terputus, semakin berat tingkat kedhaifan sebuah hadis. Nah, kita bahas di sini. Setiap yang mu'dhal adalah munqati'. Namun setiap yang munqati belum tentu mu'dhal. Itu tadi yang sempat kita singgung di awal. Demikian juga mursal. Demikian juga mu'allaq. Setiap yang mursal masuk dalam kategori munqati, tapi yang munqati belum tentu mursal. Mu'allaq pun seperti itu. Setiap yang mu'allaq masuk dalam kategori munqati, yang munqati belum tentu mu'allaq dan seterusnya. Hukum hadis mu'dhal sudah jelas. Sudah bisa kita tebak hukumnya apa. Yang pertama, hadis mu'dhal termasuk dalam kategori hadis dhaif disebabkan keterputusan jalur sanad. Yang kedua, tingkat kedhaifan mu'dhal lebih berat dibanding munqati secara umum. Maksudnya munqati yang keterputusannya tadi hanya satu orang saja. Karena jumlah keterputusannya semakin banyak. Semakin banyak jumlah sanad yang terputus, semakin berat
level kedhaifannya. Semakin berat, semakin banyak jumlah sanad yang terputus, semakin berat level kedhaifannya. Kalau dalam kategori mu'dhal, sanad yang terputus ada 2 di situ. Berarti tingkat kedhaifannya lebih berat daripada mursal, lebih berat daripada munqati' biasa, juga lebih berat daripada mu'allaq. Kalau mu'allaqnya hanya 1 yang terputus. Kalau mu'allaqnya 2 yang terputus, maka dia semakin berat. Kalau mu'allaqnya semua yang terputus, masuk juga dalam kategori mu'dhal. Nah, ini mu'dhal juga sama. Setiap yang mu'dhal, yang mu'allaq bisa masuk dalam kategori mu'dhal. Kalau keterputusannya itu berurutan. Yang mu'allaq kemarin bisa masuk dalam kategori mu'dhal. Tapi yang mu'dhal belum tentu mu'allaq. Seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita bahas. Insyaallah nanti di pertemuan yang terakhir di pekan depan kita akan membahas, kita sudah mulai rumit pembahasannya itu. Pembahasan tentang hadis mudallas itu lebih lebih rumit dibandingkan pembahasan-pembahasan yang sudah berlalu kemarin. Kalau chat gimana, Mar? Kalau ngechat, nah. Sebelum kita tutup, apabila ada yang ingin didiskusikan dari para peserta kuliah, bisa disampaikan melalui kolom chat. Kami persilahkan. Taib, ada pertanyaan masuk. Bismillah, Afan. Keterputusan syarat di 2 tempat itu maksudnya seperti apa? Tempat apa yang dimaksud? Tempat itu maksudnya tingkatan. Kayak gini tadi, kita kembali ke gambaran Loh, kok mati, Mar? Apa ini? Kok hilang? Kita kembali ke slide yang ini. Slide yang ini. 2 tempat itu maksudnya 2 tingkatan ini. Misalkan dianggaplah ini sanadnya tersambung ya. Tadi kan sudah kita hukumi sanadnya terputus. Anggaplah ini sanad tersambung. Misalkan tidak disebutkan di 2 tempat. Misalkan kita hapus namanya di sini Abu Ishaq sama Zaid bin Yusai. 2 tempat itu yang termasuk 2 tingkatan ini. 1 tingkatan, 2 tingkatan. Atau yang kita hapuskan dari Hudzaifah sama Zaid bin Yusai. Itu 2 tempat juga. Atau yang kita hapuskan Abu Ishaq sama Sufyan Ats-Tsauri. Gitu, secara berurutan. Bukan yang mu'dhal seperti itu gambarannya. Di 2 tempat secara berurutan. Bukan misalkan perbedaannya sama munqati'. Kalau munqati' misalkan yang terputus ada di tingkatan Sufyan, kita hapuskan namanya. Setelah itu Zaid bin Yusai dihapus. Itu kan ada jeda ya, ada selingan antara Sufyan sama Zaid, kan ada Abu Ishaq. Kalau seperti ini yang terhapus itu bukan mu'dhal, itu masuk dalam kategori munqati'. Tapi kalau mu'dhal dia terhapusnya di 2 tempat berurutan. Langsung Abu Ishaq sama Zaid misalkan yang kita hapus. Atau Sufyan Tsauri dan Abu Ishaq yang kita hapus. Seperti itu. Jadi yang dimaksud 2 tempat di situ. 2 tingkatan secara berurutan. Allahu a'lam bishawab. Yang lain?
cukup ya. Apabila dirasa cukup, maka kita cukupkan juga sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.